Kisah pertempuran Arya Penangsang dan Sutawijaya. Legenda ini menceritakan pertempuran Arya Penangsang atau Arya Jipang dan Sutawijaya yang berhasil menaklukkan Kadipaten Demak, kemudian memindahkan kekuasaan Kadipaten Demak ke Pajang. Dalam hal ini Sultan Hadiwijaya masih merasa hidupnya belum tenang karena masih ada seorang pewaris tahta yang masih hidup. Pewaris Kabupaten Demak itu adalah Arya Jipang yang merupakan cucu dari Sultan Trenggono. Arya Jipang berpendirian bahwa dialah yang berhak atas tahta Kabupaten Demak. Sultan Hadiwijaya semakin tidak tenang karena Arya Jipang berhasil memperkuat Kadipaten Jipang. Sultan Hadiwijaya mulai memikirkan rencana membunuh Arya Jipang. Namun, ia tidak berani melakukannya sendiri karena ia masih keturunan Sultan Trenggono. Selain itu, Arya Jipang juga memiliki kesaktian yang hebat. Oleh karena itu, Sultan Hadiwijaya pun membuat sayembara. Siapapun yang dapat membunuh Arya Jipang akan mendapatkan hadiah Bumi Pati dan Bumi Mataran. Sayembara ini diumumkan di seluruh wilayah Pajang. Banyak orang yang mendaftar dan ingin mengikuti sayembara itu. Bukan hanya orang-orang Pajang tetapi juga dari luar Pajang. Namun, kebanyakan dari mereka yang mendaftar tidak memenuhi syarat. Bahkan, banyak pula peserta yang mengundurkan diri setelah mengetahui Arya Jipang memiliki kesaktian yang luar biasa. Konon Arya Jipang memiliki keris Kiai Kober yang ampuh dan kuda tunggangan yang tangguh yaitu Gagak Rimang. Di antara sekian orang yang mendaftar tersebut, akhirnya ditetapkan yang layak mengikuti sayembara yaitu Ki Panjawi dan Ki Ageng Pemanahan, kakak angkat Sultan Hadiwijaya. Ketika mendaftar sebagai peserta sayembara, Ki Ageng Pemanahan membawa serta Sutawijaya yakni anak angkat Sultan Hadiwijaya. Karena mengetahui bahwa Arya Jipang seorang yang sakti, sebelum berangkat ke Jipang Ki Panjawi dan Ki Ageng Pemanahan menjumpai Ki Jurumertani untuk meminta tolong dibuatkan strategi mengalahkan Arya Jipang yang sakti itu. Ki Jurumertani menyanggupi membuat strategi yang jitu untuk mengalahkan Arya Jipang. Atas nasihat dari Ki Jurumertani diketahui bahwa Arya Jipang sering menjalani puasa 40 hari. Menurut pesan gurunya, Sunan Kudus, selama berpuasa tersebut tidak boleh marah dan harus menahan emosi. Maka ketika mengetahui bahwa saat itu Arya Jipang sedang menjalani puasa 40 hari tersebut, Ki Panjawi kemudian mengatur cara yang licik untuk mengalahkan Arya Jipang. Surat itu dikirim dengan cara memotong telinga abdi Arya Jipang yang sedang mencari rumput untuk kudanya, Gagak Rimang. Setelah dipotong, telinga abdi pencari rumput itu ditempeli surat tantangan atas nama Sultan Hadiwijaya. Arya Jipang sangat marah ketika melihat telinga abdinya dipotong dan ditempeli surat tantangan berperang. Arya Jipang membanting piring yang dipegangnya dan menggebrak meja yang penuh dengan makanan. Kebetulan saat itu sedang menyantap buka puasa. Ini penghinaan Sultan Hadiwijaya terhadap Arya Jipang. Aku harus meladeninya. Sabarlah Kanjeng Adipati. Ingatlah pesan Sunan Kudus agar Adipati menahan amarah selama 40 hari. Ingatlah Kanjeng, puasa yang sedang Kanjeng jalani hanya tinggal 1 hari lagi. Benar anakku, janganlah kau masuk ke dalam perangkap orang-orang Pajang yang berniat membatalkan puasamu, kata Patih Metahun dan Ibu Arya Jipang membujuk anaknya. Demikian juga adiknya Arya Mataram ikut pulang membujuk kakaknya, Arya Jipang, agar tidak terbawa emosi saat sedang puasa dan mengurungkan niatnya untuk meladeni tantangan tersebut. Kang Mas tidak perlu meladeni siasat jahat Sultan Hadiwijaya. Ingatlah, Kang Mas adalah keturunan Sultan Patah yang luhur. Tidak pantas menjawab tantangan dengan marah, apalagi Kang Mas sedang dalam masa berpuasa. Sabarlah barang sehari saja. Namun, emosi yang memuncak telah membuat Arya Jipang mengabaikan nasihat orang-orang yang mencintainya. Ia akhirnya berangkat menghadapi tantangan untuk berperang melawan Sultan Hadiwijaya. Ia tidak mengetahui siasat licik yang sedang dijalankan oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Ageng Mertani. Dengan mengendarai kuda kesayangannya Gagak Rimang dan membawa pusakanya keris Kiai Setan Kober, Arya Jipang menjumpai musuhnya di tempat Bengawan Sore. Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Jurumertani serta Sutawijaya sudah berada di seberang Bengawan Sore. Mereka bertiga tidak berani menyeberangi Bengawan Sore karena mereka tahu Sunan Kudus sudah memantrainya. Demikian pula Arya Jipang tidak berani menyeberangi Bengawan Sore karena ingat pesan Sunan Kudus, gurunya, agar tidak menyeberangi Bengawan Sore. Siapapun yang menyeberangi Bengawan Sore akan kalah. Hai Sultan Hadiwijaya, janganlah bersembunyi. Kalau berani, keluarlah. Lawanlah aku.
Namun, Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Jurumertani serta Sutawijaya tidak menjawab. Hingga berulang Arya Jipang berteriak, tetap tidak ada jawaban. Ki Jurumertani mengeluarkan siasatnya. Sutawijaya disuruh menaiki kuda betina yang sudah dipotong ekornya sehingga kelihatan alat vitalnya. Alangkah kagetnya Arya Jipang. Yang keluar bukan Sultan Hadiwijaya melainkan Sutawijaya anak angkatnya. Sadarlah ia bahwa telah diperdaya oleh Sultan Hadiwijaya. Belum hilang rasa kagetnya dari tipu muslihat Sultan Hadiwijaya tersebut, Arya Jipang dikagetkan oleh Gagak Remang, kuda jantan tunggangannya. Gagak Rimang menjadi liar dan tidak terkendali ketika melihat kuda betina yang dinaiki Sutawijaya. Akhirnya, Arya Jipang terpaksa menyeberangi Bengawan Sore karena Gagak Rimang mengejar kuda betina milik Sutawijaya. Ketika baru saja menyeberangi Bengawan Sore, Sutawijaya segera menusuk perut Arya Jipang dengan tombak Kiai Pleret. Arya Jipang terluka, tetapi dengan kesaktiannya ia masih dapat bertahan. Arya Jipang yang sudah terluka bahkan dapat meringkus Sutawijaya. Sekali lagi Ki Jurumertani mengeluarkan siasat liciknya, ia meneriaki Arya Jipang. Jipang, kau harus bersikap adil dan bersikap kasatria. Karena Sutawijaya bersenjata tombak Kiai Pleret, engkau pun harus membunuhnya dengan pusakamu keris Kiai Setan Kober. Mendengar teriakan Ki Jurumertani yang bernada mengejek, Arya Jipang kembali tersulut emosinya. Ia merasa diremehkan sebagai seorang kesatria keturunan Sultan Patah Eyang Luhur. Ia lupa bahwa itulah siasat licik Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Jurumertani. Tanpa mikir panjang lagi, Arya Jipang mencabut keris Kiai Setan Kober. Arya Jipang pun lupa bahwa ia terluka dan kerisnya melukainya. Ia kesakitan dan jatuh tersungkur dari Gagak Rimang kudanya. Melihat Arya Jipang telah jatuh tersungkur, Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Jurumertani serta Sutawijaya mengira Arya Jipang tewas. Mereka bertiga pun pulang ke Pajang dan membuat laporan palsu ke Sultan Hadiwijaya bahwa Arya Jipang telah mati dikeroyok oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Jurumertani. Mereka membuat laporan palsu tersebut dengan maksud agar tetap mendapat hadiah Bumi Mataram dan Bumi Pati, yang telah dijanjikan oleh Sultan Hadiwijaya dalam pengumuman sayembara. Sebenarnya Arya Jipang belum tewas. Patih Metahun mengetahui kondisi itu sehingga ia beserta Arya Mataram kemudian menjemput Arya Jipang dan mengajaknya kembali ke Jipang. Setelah pertempuran dengan Sutawijaya, Arya Jipang, para punggawa, dan keluarganya memutuskan untuk memerintah desa Jipang Panolan. Namun, mereka melarang rakyatnya menceritakan keadaan yang sebenarnya. Pesan Arya Jipang itu dipegang teguh oleh orang-orang desa Jipang Panolan sampai hari ini. Berita yang disebarkan oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Jurumertani serta Sutawijaya bahwa Arya Jipang tewas dalam pertempuran tidak perlu disanggah oleh rakyat Jipang. Arya Jipang beserta adiknya Arya Mataram bahu-membahu melebarkan kekuasaannya di sekitar Jipang. Arya Jipang akhirnya meninggal wajar dalam usia yang lanjut. Kegagahan dan keperwiraan Arya Jipang dan kegagahan kudanya, Gagak Rimang, tetap dikenang oleh rakyat Kabupaten Blora sampai sekarang. Disadur dari buku Cerita Rakyat Jawa Tengah, Kabupaten Blora, Penerbit Balai Bahasa Jawa Tengah, 2017.